Tidak dikasih ikan, takut anaknya mukok, katanya amis gitu. Iya. Padahal sebetulnya waktu disusui tangan dia nggak cuci gitu. Betul, Nah betul, itu Ibu. yang kemudian dia nggak ngasih air susu pada ada bayinya, katanya amis. Padahal tangan dia Pak yang amis itu. Anda kembali menyaksikan Q&A selamat tahun lalu dan Januari tahun ini dari 131 media, pemberitaan mengenai Ibu Nila Muluk mencapai 1.305 artikel dari 5 top topik pemberitaan. Persentase terbesar pembahasan tentang Menteri Kesehatan tersebut terkait dengan BPJS Kesehatan dan juga wabah difteri. Nah tadi kita sudah bahas soal difteri, sekarang kita masuk tentang BPJS Kesehatan. Udah punya dong BPJS Kesehatan? Ada tambahan narasumber juga Ibu Maya Amiarni Rusadi, ini adalah Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan dari BPJS Kesehatan. Jadi intinya Kang Asep, apa pertanyaannya? Ya pertanyaannya kan duit itu menyangkut kepentingan orang besar, ya masyarakat yang sangat besar, duitnya besar tapi kata-katanya kurang juga duitnya. Jangan-jangan duitnya nggak ada, kemana tuh? Betul Bu, emang duitnya nggak ada? Terima kasih Pak Asep, sebetulnya bukan uangnya tidak ada ya. Jadi dalam program ini prinsipnya adalah gotong royong. Jadi yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu. Kita jelas dalam program ini seluruh penduduk wajib jadi peserta JKN. Untuk yang tidak mampu dibantu oleh pemerintah untuk iurannya. Sedangkan yang mampu membayar sendiri. Nah membayar sendiri ini tuh ada memilihnya dia kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Nah inilah diharapkan subsidi silang terjadi. Jadi kalau misalnya ada berita katanya ini kekurangan uang itu tidak benar? Kurang uangnya karena belum semua orang yang sehat itu juga mendaftarkan masuk jadi peserta JKN. Seperti itu, silakan Ibu. Tapi saya melihat gini ya, ini kan namanya badan BPJS, itu badan. Saya melihat kok ini rumor di luar ya Bu, gaji direkturnya sampai ratusan juta. Nah apakah tidak kita itu perlu melakukan evaluasi kinerja? Apakah bayangan saya ya karena badan kira-kira sama dengan badan statistik atau apa. Ini kan tidak Bu, gajinya tinggi sekali. Karena dia badan maka kalau rugi dia bisa minta pemerintah. Cuma cara kerjanya seperti PT Bu ini. Nah kalau dia PT tidak boleh dia minta kekurangannya itu minta pemerintah. Jadi ini enak. Kesana Bu. Sana. Ya. Saya takut loh. Saya takut loh. Lu lihat gue terus. Jadi maksud saya gini loh Bu. Sampai takut loh saya. Sistem penggajiannya itu kayak PT, tapi kalau rugi minta pemerintah. Jadi harusnya ini disesuaikan, dievaluasi lah Bu Nila supaya Ibu Nila juga tidak harus menyediakan kekurangan dia. Apakah audit kinerjanya sudah benar? Apakah struktur organisasinya sudah benar? Apakah penggajiannya sudah benar? Karena saya dengar, saya pernah ketemu Ibu, setahu saya orang BPJS itu ikut BPJS tapi plus ikut asuransi swasta. Nah ini sebetulnya tidak menjadi contoh yang baik untuk rakyat. Artinya orang BPJS sendiri tidak percaya dengan layanan yang dia berikan. Nah ini menurut saya adalah image yang kurang bagus lah. Karena itu gitu kira-kira gitu. Coba mungkin diluruskan dulu Bu. Banyak yang perlu diluruskan Mbak Andini. Jadi BPJS punya tugas memastikan bahwa pelayanan diberikan pada peserta ini akan efektif efisien. Dan kami harus menjaga program ini sustain, jadi supaya anggaran yang terkumpul cukup untuk memberikan pelayanan, membayar pelayanan. Untuk memastikan itu kami harus melakukan credentialing, seleksi. Jadi selaku badan yang melakukan pembayaran pada providers, kami harus memilih providers ini nanti akan mampu memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien, dan komit. Jadi artinya tidak membeda-bedakan, kemudian memberikan pelayanan yang baik, berkualitas. Kalau terjadi seperti yang Ibu sampaikan di lapangan, tugas kami kalau dilaporkan tentu kami segera bertindak. Kalau kami menemukan langsung kami segera evaluasi. Seperti tadi pagi kami bertemu dengan jajaran rumah sakit, sosialisasi, menyampaikan ini program JKN. Ada sanksinya nggak sih Bu kalau misalnya ada yang menolak gitu, rumah sakit menolak, ada nggak sanksinya? Kalau rumah sakit menolak, nah nanti Bu Menteri akan menyampaikan. Tapi artinya tidak boleh rumah sakit menolak, apalagi kalau kasusnya emergensi. Jadi kalau Ibu bilang lembaga kami diaudit oleh siapa, itu jelas sekali Bu, kami ditunjuk selaku badan yang menyelenggarakan program ini oleh negara. Di auditnya kami punya Dewan Pengawas
internal. Dan kinerja ini nanti dilaporkan pada presiden apakah kinerja bagus atau tidak. Alhamdulillah Ibu, sejak tahun 2014 ini jalan, kinerja pelaksanaan program JKN ini kita wajar tanpa pengecualian. Artinya secara keuangan transparansi dan dilaksanakan program sesuai dengan aturan yang ada. Kalau di lapangan ada pengecualian nggak Bu? Nah maksud saya gini, di lapangan nih, mumpung ada Ibu Menteri Kesehatan juga, sering-sering BPJS itu terasa seperti bisa jadi pasien jika sedia ngotot. Jadi artinya harus siap ngotot dulu, baru bisa jadi pasien di lapangan tuh ya. Harus pakai marah kan? Iya harus pakai marah dulu, ini kalau enggak pertama-tama aja sudah mulai, oh pakai kartu sebelah sana. Nah, kenapa enggak memang kalau betul-betul itu diperkirakan akan defisit, pakai sistem setengah asuransi seperti di beberapa negara lain ya, artinya memang dana kita itu kurang, dibantu juga oleh asuransi, misalnya gimana? Oke, Ibu nanti Oke. Ibu Menteri silakan menjawab. Jadi begini, terkait dengan pelayanan di rumah sakit, seyogianya rumah sakit tidak membeda-bedakan Kalau pelayanan. terjadi pengecualian, Tidak, maksudnya tidak ada pengecualian. Rumah sakit harus memberikan pelayanan, apalagi emergensi, tidak boleh ditolak, tidak boleh dibeda-bedakan, harus sama. Itu ada aturan Menteri Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit itu ada mengatur. Ada badan Jadi pengawas ya. iya, Badan Pengawas Rumah Sakit juga ada. Jadi itu dievaluasi Itu kan tentunya. normatifnya Bu. Bapak Ibu sekalian, fokusnya pasien ditolak. Boleh kami sampaikan fakta dari 2014 sampai sekarang ada 400 juta transaksi pelayanan yang kami bayarkan. Jadi kalau ada beberapa kasus tertolak atau bermasalah wajar, dan itu kalau dilaporkan segera kami turun. Jadi kami kayak tim booster lah yang Oke. langsung Wajar turun. itu kalau angkanya berapa persen Bu? Kenapa? Jadi dari layanan, jumlah layanan itu dianggap wajar itu kalau angkanya berapa persen. Kalau itu tadi Ibu tidak punya standarnya, bahwa kasus sekian itu berapa persen dari yang layanan, menurut saya itu ya belum ada standarisasinya. Iya. Artinya buat kami satu kasus pun menjadi keluhan itu sudah kami permasalahkan sebagai kinerja rumah sakit. Oke. Jadi itu sudah kami angkat. Baik, Ibu Nila mau menambahkan dulu? ada rumah sakit yang sudah terkena sanksi gara-gara menolak misalnya, Iya, atau pelayanan. melakukan diskriminasi terhadap pasien BPJS Rumah Bu? sakitnya nggak ikut BPJS lagi. Atau tindakan tegas karena melakukan Ada yang diskriminasi. kena sanksi, jadi tentu kami selesaikan dengan baik. Juga ada ruginya kan, kalau kita rumah sakit kita tutup atau apa, yang rugi kan masyarakat. Nah ini karena itu kasus per kasus ini kita selesaikan. Jadi ada beberapa kita juga misalnya tagihan dia naikkan jadi tipe B kali ya Bu ya. Kelas B. Padahal dia kelasnya C. kelas C. Nah itu tentu BPJS mendapatkan dan kemudian menegur, dan kami juga tentu turut dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Atau kalau kasus misalnya dulu pernah kejadian misalnya bukan menolak, ya pada waktu itu sebenarnya juga sama dengan menolak, dia minta dipindahkan pada kasusnya tidak transportable, akhirnya terjadilah misalnya sampai meninggal, itu kita tegur, kita kenakan sanksi. Jadi memang Bu Sumrotin saya kira tadi mungkin kalau persentase mungkin barangkali belum bisa dilihat, tetapi kalau kasus per kasus kami berupaya untuk menolong. Dan kami sekarang juga mencoba, Ibu bisa bayangkan 92,4 juta jiwa masyarakat kita ini dibayarkan preminya oleh pemerintah. Ya, mereka dulu mungkin nggak pernah bisa berobat Bu, karena tidak mampu. Sekarang ada 92 juta dan sekarang pesertanya 187 juta jiwa. Dan ditambah dengan yang bekas, bukan bekas ya, artinya dulu Askes dan sebagainya. 189, Dan ya. ini tentu, dan ini baru tahun keempat. Bukan saya bela BPJS, tapi bayangkan Bu melayani pasien yang tiba-tiba menjadi lebih banyak. Dan kita transisi Bu, kita tidak pernah dari dulu melakukan preventif promotif. Kita dulu kuratif, sakit ke rumah sakit, nunggu sampai sakit baru. Nah ini masa transisi, saya bisa mengatakan pengeluaran yang BPJS, penyakit katastrofik, ya bukan saya nakut-nakutin ya, tapi ya silakan aja. Penyakit jantung nomor 1 itu 7,6 triliun tahun 2016. Dan salah satu dampak dari kurang gizi, stunting dari usia Salah kecil, satunya. itu nanti mereka akan mudah terjangkit pada usia produktifnya penyakit degeneratif. Jadi dia kalah di bayi, kurang produktif di dewasa, dan mudah mendapat penyakit degeneratif. Perhitungan sementara Bu Menteri,
akan ada beban 300 sampai 400 miliar nanti untuk BPJS kalau anak-anak stunting ini sudah mulai berguguran didera oleh penyakit katastrofik. Tapi pertanyaan saya begini Bu Menteri, sekarang seberapa tinggi insentif bagi BPJS untuk usaha-usaha preventif dan promotif ini? Kalau semua dana, perhatian, tenaga habis untuk kuratif dan semua ditambah terus, sementara BOK tidak cukup untuk operasional di lapangan, kemudian siapa yang mengantar obat ke posyandu, dari posyandu ke rumah, yang sampai tabletnya dimakan oleh ibunya, itu sekarang tidak begitu kokoh lagi Bu Menteri. Gimana caranya dari kementerian, apakah ini tidak menjadi mandat dari BPJS, tapi anggaran kementerian yang menanggulangi, atau sejak dari awal desainnya BPJS harus terlibat. Dan berarti kapitasi dari kecamatan ke bawah itu harus ramah untuk preventif dan formatif. Oke. Silakan Bu. Oke. Ya, mungkin nanti ditambah Bu Maya. Kapitasi memang perhitungannya dengan perorangan. Jadi andai kata dapat 100 juta misalnya satu puskesmas, itu aturannya adalah minimal ada pembagian 70% atau mau 60% untuk administrasi. Artinya memberikan insentif kepada tenaga kesehatan sampai administrasi. 30 atau 40% adalah untuk diberikan untuk perbaikan dari lingkungan ataupun puskesmas sendiri. Ada beberapa hal yang saya kira kalau menerapkan ini dengan baik dan tidak takut menggunakan uang tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sungguh transparan. Beberapa kota yang saya datangi, kota kecil, mereka memperbaiki puskesmasnya, menambah apa yang diperlukan oleh kira-kira rakyat sekitarnya. Dan kemudian kami memberikan BOK kan, ada bantuan operasional kesehatan, itu untuk transportasi, karena itu kami membuat pendekatan keluarga tadi. Jadi artinya atau kalau dokternya bisa kita sebut sebagai dokter keluarga di sini barangkali. Tetapi kan tentu ada, kalau di Jakarta ini ada ketuk pintu, layani dengan hati, karena dokternya banyak, dia dokter, bidan, perawat itu datang ke rumah. Nah tadi siapa yang minum obatnya? Mereka juga, kami juga tentu bekerja sama ingin sekali dengan organisasi masyarakat Bu, tim penggerak PKK sekarang obatnya diminum atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya hipertensi, mengingatkan kembali dan di tengah-tengah ini kan ada komunitas. Komunitas ini kami dengan tadi Germas, dengan Kementerian Desa. Kami nggak bisa membayar kader, tapi Mendes bisa membayar. Oleh karena itu mereka membuat yang disebut rumah sehat desa, kalau mereka sebenarnya rumah daulat desa, saya lebih ingin rumah sehat desa. Posbindu ada di sana. Posyandu ada di sana, lansia ada di sana. Nah ini tengah-tengah ini dengan harapan yang hipertensi dicek. Kalau betul tidak tinggi nggak usah ke puskesmas dulu, udah cukup. Tapi kalau tidak juga mempan baru mereka dikirim. Ini yang kita coba buat dengan Kalau keseimbangan. pertanyaan sederhananya Bu, kalau pakai kartu BPJS ini walaupun nggak sakit, 3 bulan sekali boleh ngecek nggak kesehatan kita? Boleh, Hah? tapi Boleh. boleh tapi ke dokter layanan primer Iya. dan ngeceknya bukan general check up tapi Iya. kontrol datang Kontrol, konsultasi ya. ke Itu dokter kan dalam periksa. Raung sirine, gemuruh tangis tak tertahan. Hantarkan duka dan tatap wajah kecewa. Kerap alibi regulasi jadi alasan, seolah tak peduli walau nyawa jadi taruhan. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini. Kita gak boleh sakit, apalagi kalau gak punya duit. Sehatannya mahal, apalagi sakit, pasti lebih mahal. Masyarakat sehat, bangsa hebat, punya tubuh kuat, berantas yang jahat. Basmi industri kesehatan yang cuma cari cuan, utamakan pelayanan tanpa melihat sakit.